warahmatullahi wabarakatuh. Kami perkenalkan nama Dedi Junaidi sebagai dosen IKIP Siliwangi, home base-nya di Bahasa dan Sastra Indonesia, memegang mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Izinkan memperkenalkan berkenaan tentang pendidikan agama Islam. Jadi pendidikan agama Islam ini adalah merupakan program terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, mengimani, bertakwa, berakhlak mulia, mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya yaitu Al-Quran dan hadis. Deskripsi mata kuliah PAI ini, mata kuliah pendidikan agama Islam ini merupakan mata kuliah dasar pendidikan agama Islam. Dalam perkuliahan pendidikan agama Islam dibahas masalah-masalah yang menjadi pokok-pokok ajaran Islam dan sumber-sumber ajaran Islam, meliputi manusia makhluk mencari kebenaran, konsep agama dan toleransi agama, Islam dan studi agama, sumber ajaran Islam, Al-Quran, memahami dan mengamalkannya. Yang kedua adalah hadis tuntunan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, ijtihad, sumber dan metode pengembangan hukum Islam. PAI juga membahas tentang pokok-pokok ajaran Islam. Yang pertama akidah, yang kedua ibadah atau syariat, yang ketiga akhlak, yang selanjutnya adalah pernikahan dalam Islam, konsep Islam tentang Tuhan, konsep Islam tentang wahyu dan kenabian, kemudian kajian sejarah perkembangan Islam, serta toleransi dan kerukunan beragama. Capaian pembelajaran kelulusan PAI setelah selesai mengikuti perkuliahan mata kuliah pendidikan agama Islam, mahasiswa diharapkan kepribadian seorang yang membuatnya menjadi ihsan kamil dengan pola beriman, takwa, insan yang sempurna. Kemudian membina akhlak mulia dan memiliki kepekaan terhadap lingkungan. Memiliki kemampuan dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Islam ke dalam profesi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, capaian lulusan adalah memiliki kesadaran dan sikap turut bertanggung jawab dalam menciptakan toleransi dan kerukunan antar umat beragama serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Capaian pembelajaran mata kuliah PAI ini setelah mengikuti mata kuliah pendidikan Islam, mahasiswa memiliki keimanan, keislaman yang lurus dan mempunyai akhlak yang baik dan berwawasan yang komprehensif dalam memandang dan menyikapi masalah-masalah keagamaan yang berkembang dalam kehidupan. Membina akhlak mulia dan memiliki kepekaan terhadap lingkungan, serta memiliki kemampuan dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Islam ke dalam profesi dan kehidupan sehari-hari. Ala bidzikrillah tatmainal qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati kita menjadi tentram. Nah, mudah-mudahan dengan perkuliahan PA ini kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun, kapanpun kita harus selalu ingat kepada yang menciptakan kita. Adapun tujuan PA ini adalah agar mahasiswa menjadi kepribadian seorang yang membuatnya menjadi insan kamil dengan pola takwa. Insan kamil artinya manusia utuh, rohani dan jasmani, dapat hidup dan berkembang secara wajar dan normal karena takwanya kepada Allah, menjadi manusia berguna bagi dirinya, masyarakat, senang serta gemar mengamalkan ajaran Islam. Nah, mata kuliah pendidikan agama Islam di perguruan tinggi juga memiliki visi dan misi tersendiri. Ya, visinya adalah menjadikan ajaran agama Islam sebagai sumber nilai dan pedoman yang mengantarkan mahasiswa dalam mengembangkan profesi dan kepribadian Islam. Misinya adalah untuk membina
kepribadian mahasiswa secara utuh dengan harapan bahwa manusia kelak akan menjadi ilmuwan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tujuan umum PAI perguruan tinggi pertama adalah memberikan landasan pengembangan kepribadian kepada mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berpikir filosofis, bersikap rasional dan dinamis berpandangan luas, ikut serta dalam kerjasama antar umat beragama dalam rangka mengembangkan dan memanfaatkan ilmu dan teknologi serta seni untuk kepentingan nasional. Adapun tujuan khusus mata kuliah PAI di perguruan tinggi adalah pertama adalah membentuk manusia yang bertakwa, melahirkan para agamawan yang berilmu, tercapainya keimanan dan ketakwaan, menumbuh, suburkan, dan mengembangkan serta membentuk sikap positif dan disiplin serta cinta terhadap agama dalam berbagai kehidupan peserta didik yang nantinya diharapkan menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah, taat pada perintah Allah dan Rasul-Nya. Evaluasi mata kuliah pendidikan agama Islam ini yang pertama adalah aktivitas kelas. Nah, pertama adalah kehadiran dan keaktifan di kelas. Nah, yang selanjutnya tentang akhlak atau perilaku. Nah, ini 30%. Ya. Yang kedua adalah tugas mandiri. Jadi, biasanya setelah selesai perkuliahan, mahasiswa diberikan tugas seperti catatan, kesimpulan, bahkan teranalisis. Ya. Nah, yang ketiga adalah program mentoring atau tutorial BTAKI. Ini 10% dan ini dihususkan bagi kelas reguler. Gitu ya. Dan kemudian yang keempat adalah UTS. UTS ini 25%. Dan yang kelima adalah UAS 25%. Dan total 100%. Selanjutnya, tahapan pembelajaran mahasiswa diharapkan hadir tepat waktu, kemudian mengisi daftar hadir, berdoa, selanjutnya baca Al-Quran, kemudian setelah itu mengkondisikan untuk menyampaikan materi, kemudian penutupan dan doa. Diawali dengan doa dan diakhiri dengan doa. Kemudian bentuk dan metode pembelajaran PA ini pertama adalah ceramah, yang kedua diskusi, yang ketiga problem solving, yang keempat adalah tanya jawab, dan yang kelima adalah analisis dan kesimpulan. Nah, adapun media belajar PAI pertama karena saat ini masa pandemi, maka menggunakan Zoom meeting, Google Meet, Google Classroom. Bagaimana teman-teman kabarnya? Baik-baik saja? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Tilawah terlebih dahulu. Silakan, ini dibaca sama Mutia Putri Pratiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Shadaqallahul azim. Ya, baik. Terima kasih kepada Mutia. Insya Allah apa yang dibaca ini akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh dibacakan sama Agus Peri. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Quran Surah Al-Isra ayat 23-25. Berkenaan tentang ijtihad. Ini sebagai sumber dan metodologi hukum Islam. Ini pertemuan ke-7. Dan ijtihad ini
ini sebagai cara untuk mengambil hukum di dalam Islam. Sumber-sumber ajaran Islam setelah Al-Quran dan hadis, para ulama telah sepakat, yaitu ijtihad sebagai metodologi untuk mengambil hukum Islam yang bersumberkan kepada kedua pedoman tersebut, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, berijtihad merupakan bentuk bahwa hukum Islam tidak tertutup hanya pada generasi terdahulu saja. Nah, ini menandakan bahwa hukum Islam ya menjawab persoalan yang terus berkembang sesuai tuntunan Al-Quran dan hadis. Nah, mengenai siapa yang berhak berijtihad terhadap masalah-masalah sekarang, gitu ya, kontemporer, tentu saja mereka yang sedang hidup di tengah-tengah masyarakat. Nah, karena Al-Quran ini berdialog dengan seluruh umat manusia. Nah, sebagaimana generasi terdahulu dituntut untuk memahami generasi masa kini dan masa datang pun dituntut pula. Hasil pemikiran seorang dipengaruhi banyak hal, ya diantaranya kondisi sosial, gitu ya. Kemudian perkembangan ilmu, pengetahuan, tingkat kecerdasan, kondisi dan lingkungan, gitu ya. Nah, kemudian hasil ijtihad akan berbeda-beda. Jadi keniscayaan, jadi perbedaan itu adalah merupakan keniscayaan karena perbedaan kondisi dan situasi tersebut. Bahkan tingkat kecerdasan pun akan berbeda-beda. Nah, Islam menggunakan bahasa yang dimengerti oleh sekelompok, ya masing-masing yang tidak digunakan oleh kelompok yang lain. Nah, ada pandangan kelompok terhadap masalah-masalah sebagai berikut. Permasalahan terus berkembang. Ya, oleh karena itu, memerlukan pembahasan yang komprehensif untuk menyelesaikan segala macam permasalahan yang tidak ada secara pasti dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Yaitu ketetapan suatu hukum yang bersifat dinamis dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, seperti masalah sosial, ekonomi, politik, budaya, dan ilmu pengetahuan. Nah, hanya mengambil prinsip kebenaran yang ada penjelasan di dalam Al-Quran dan hadis. Dan diperlukan usaha yang sungguh-sungguh mengambil hukum untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara berijtihad, menggunakan akal yang telah diberikan Tuhan kepada manusia sebagai khalifah. Maka akan dijelaskan pengertian ijtihad ya secara etimologi, secara bahasa. Ijtihad ini adalah mengerahkan, mencurahkan segala kemampuan. Rasulullah SAW menepuk dadanya dan berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk gitu ya, kepada utusan Rasulullah untuk melakukan apa yang membuat senang. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Nah, inilah jadikan dasar kenapa ijtihad itu diperbolehkan. Ketahui sejarah ijtihad ya. Jadi di sini ijtihad sudah dimulai sejak masa awal Islam ya, masa atau zaman Rasulullah, diteruskan para tabi'in sampai sekarang. Juga dijelaskan kedudukan ijtihad. Nah, pertama ya, ijtihad ini adalah sebagai ilmu zoni, bukan ilmu qat'i, bukan ilmu yang pasti. Artinya di sini ijtihad tidak berlaku pada ibadah mahdoh. Jadi ijtihad itu tidak berfungsi dalam ibadah-ibadah yang telah ditentukan tata caranya, seperti sholat. Dan ijtihad tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Ya. Kemudian proses ijtihad hendaknya dipertimbangkan faktor-faktor motivasi, ya, akibat, manfaat, terutama kemaslahatan bagi umat, bagi umum, dan nilai-nilai yang menjadi ciri jiwa ajaran Islam. Nah, contoh misalkan bagaimana hukum rokok. Nah, itu kan ini berijtihad. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, ada mubah. Nah, ini salah satu contoh. Kemudian di sini juga syarat berijtihad. Nah, ini ya. Jadi syarat ijtihad ini adalah pertama pengetahuan yang mantap tentang bahasa Arab. Nah, ini orang yang berijtihad ini tentang hukum, teman-teman. Bahasa Arabnya bukan hanya bisa berbicara bahasa Arab, tetapi dari segi alat ya, nahwu, sorof, balago itu harus terkuasai.
kemudian menguasai Quran dan memahaminya secara baik, gitu ya. Dan asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran, bahkan bukan asbabun nuzul saja, tetapi asbabul wurud, ya, sebab-sebab turunnya hadis. Kemudian pengetahuan tentang hadis-hadis Nabi, pengetahuan tentang sunnah amaliyah, ya, pengamalan Rasul baik di Mekah maupun di Madinah. Kita juga tadi katakan, nah, beramal dengan ilmu. Di sini dikatakan, ya, tadi kita tidak boleh taklid nih. Dalam surat Al-Isra, wala takfu ma laisa laka bi ilmun innas sam'a wal absara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Nah, itu mungkin teman-teman ya. Makanya kita tidak boleh taklid, gitu ya. Harus mengetahui alasan-alasannya. Ini metodologi hukum Islam atau cara beristihad. Nah, dengan cara apa nih kita beristihad itu, ya? Nah, pertama di sini ada kias. Ya, kias itu adalah analogi. Nah, ya, ini analogi untuk mengambil atau mengumpamakan. Nah, pertama adalah ijtihad nih, teman-teman ya. Di sini menetapkan suatu hukum terhadap suatu hal yang tidak diterangkan oleh Al-Quran dan hadis dengan analogikan kepada hukum suatu yang sudah diterangkan hukumnya oleh Al-Quran dan hadis. Nah, karena ada sebab yang sama. Nah, contoh nih, tadi surat Al-Isra ayat 23 yang kita baca. Nah, coba ya, Bapak akan tanya nih sama Hesti, tidak boleh kalian mengatakan ah. Nah, itu ya. Nah, kan seorang tidak boleh mengucapkan kata ah kepada orang tua, tidak dibolehkan oleh agama, apalagi mengucapkan kata-kata atau melakukan perbuatan-perbuatan menampar, ya, menendang, itu tidak boleh. Mengatakan ah juga tidak boleh. Ya, benar, itu namanya kias, teman-teman ya. Ini menganalogikan. Nah, larangan di sini kenapa? Karena atas dasar analogi terhadap hukum ah tadi ya, karena sama-sama menyakiti hati orang tua. Coba memukul, kan menyakiti. Menendang, mengatakan ah juga tidak boleh, karena larangannya adalah menyakitkan. Nah, seperti itu kias logikan yang sudah ada di dalam Al-Quran, tetapi tidak menjelaskan secara khusus, gitu ya. Nah, ini. Kemudian yang kedua, ini ijma. Nah, ya, ini cara atau metodologi hukum Islam, berijtihad. Bagaimana cara beristihad? Yang pertama kias, yang kedua ijma, ya. Ijma ini adalah kesepakatan berkumpul para ulama, ahli-ahli, gitu ya. Kalau mau memutuskan berkenaan tentang rokok, itu harus didatangkan juga nih, ya, ahli kesehatan, dokter, ya, selain ulama-ulama berkenan yang menguasai tentang Al-Quran hadis. Nah, di sini ijma ini adalah kesepakatan berkumpul para ulama. Maksudnya kesepakatan atau berkumpulnya para ulama mengenai hukum tentang suatu masalah yang dilakukan melalui proses berijtihad. Ya, berpikir keras dengan mengerahkan segenap daya dan kemampuan dengan menggunakan berbagai metode tertentu serta memiliki persyaratan tertentu. Contoh misalkan kalau di Indonesia untuk menentukan satu Syawal, satu Ramadan, itu kan pemerintah menyiapkan, ada ahli astronomi, ya, kemudian ada ahli keagamaan itu untuk melihat hilal. Nah, sini ya itisan nih teman-teman. Itisan ini adalah memilih yang paling baik atau memilih yang baik, ya, di antara dua yang jelek. Nah, maksudnya gimana Pak nih? Pertama, itisan itu menetapkan hukum terhadap sesuatu persoalan ijtihadiyah atas dasar prinsip-prinsip umum ajaran Islam, ya, seperti keadilan, kasih sayang, ya. Jadi prinsip apabila kita dihadapkan dengan keharusan memilih salah satu di antara dua persoalan yang sama-sama jelek, nah ini itisan nih, maka kita harus mengambil yang lebih ringan kejelekannya atas dasar itisan. Ya, misalnya kita misalkan mau berwudu, ya, ada dua ember. Yang pertama airnya diminum oleh air liur harimau, ya, diminum. Nah, kedua oleh air air liur elang, kan sebetulnya sama-sama tidak boleh, gitu ya. Nah, kita memilih yang mana? Mana yang dipilih? Nah, ini dalil yang dirujuk
Ya itu ya. Ini dalam surat apa ya? Surat Az-Zumar ayat 18. Alladzina yastaminul qaula fayattabi'una ahsana, ya, ulaika ladzi hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Nah, di sini yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti, ya, mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Jadi kita harus memilih. Jadi hidup itu adalah pilihan, mau kaya mau miskin. Mau memilih yang cantik atau yang kaya, mau yang ganteng kayak Rahmat Maulana dan kaya pandai menabung, itu kan pilihan hidup itu. Nah, itu salah satunya, ini contoh ihtisan aja ya. Kemudian di sini juga ada maslahah wal musalah, ini yang keempat ini ya. Jadi sesuatu yang membawa kebaikan bagi banyak orang. Nah, gitu ya. Ini mencari yang banyak manfaatnya daripada banyak madorotnya. Nah, misalkan di sini masalah wal masalah itu kan suatu yang membawa kebaikan bagi orang banyak atau menetapkan hukum terhadap sesuatu yang persoalan ijtihad ya, atas dasar pertimbangan kegunaan dan kemanfaat yang sesuai dengan tujuan syariat. Nah, ini mungkin ada perbedaan antara ihtisan dengan masalah wal mursalah. Kalau ihtisan mempertimbangkan dasar kemaslahatan, kebaikan serta disertai Al-Quran dan hadis. Mana yang paling baik, ya, yang paling jelek, paling sedikit madorotnya. Nah, sedangkan masalah wal mursalah di sini adalah mempertimbangkan dasar kepentingan dan kegunaan dengan tanpa adanya dalil secara tertulis dalam Al-Quran dan hadis. Yang kelima, teman-teman di sini, gitu ya, ini al-uruf, ya. Uruf ini adalah adat istiadat. Sesuatu yang berlaku atau yang sudah dibiasakan. Jadi maksudnya sesuatu yang dilakukan di masyarakat atau tradisi yang mengandung nilai-nilai kebaikan ya, bagi masyarakat. Nah, ini mungkin teman-teman ya, salah satu cara-cara atau tahapan-tahapan melakukan ijtihad yang telah dilakukan oleh para ulama. Yang pertama lakukan dengan kias, ya, cara berijtihad itu. Yang kedua dengan ijma. Yang ketiga adalah ihtisan. Yang keempat adalah masalah wal mursalah. Yang kelima adalah dengan aruf, adat istiadat. Ya. Kias itu adalah menganalogikan. Ijma itu adalah kesepakatan para ulama. Ihtisan itu mengambil madorot yang paling kecil. Ya. Kemudian masalah wal mursalah adalah mengambil manfaat untuk orang banyak. Dan yang kelima adalah aruf, adat istiadat, kebiasaan yang baik. Nah, ini salah satu cara untuk menentukan atau metodologi hukum Islam untuk berijtihad. Nah, ada lagi. Nah, ini hukum berijtihad, teman-teman ya. Ini di sini ada fardu ain, yang kedua fardu kifayah, yang ketiga ada sunnah, yang keempat haram gitu ya. Nah, ini fardu ain itu bisa bermakna wajib setiap orang. Maksudnya apabila timbul suatu persoalan yang sangat mendesak untuk ditentukan atau dicarikan hukum bagi setiap diri sendiri atau masyarakat. Oh, di sini dikatakan fardu kifayah. Nah, fardu kifayah ya di sini cukup dilakukan sebagian saja. Nah, ini karena ada ada ulama-ulama ataupun ada yang mengambil hukum. Kalau di Indonesia kan MUI ya yang sering mengambil hukum tersebut. Nah, ini salah satunya itu. Kita menyerahkan, artinya ini hukumnya fardu kifayah. Cukup dilakukan sebagian saja. Jadi apabila muncul persoalan atau masalah yang diajukan kepada ulama untuk menjawab, dan kewajiban mereka menjadi gugur jika salah seorang di antara mereka memberikan jawaban atas persoalan tersebut. Nah, ini sini kemudian yang ketiga, ini sunnah nih ya, sunnah. Jadi apabila masalah belum mendesak atau belum terjadi di masyarakat terhadap suatu masalah yang dihadapinya. Ini hukumnya sunnah kalau berijtihad itu. Haram nih. Jadi maksudnya apabila dilakukan atas peristiwa yang sudah jelas hukumnya secara qat'i atau sudah pasti gitu ya dalam Al-Quran maupun hadis. Kemudian kita berijtihad seperti sholat, seperti zakat, ibadah haji. Kita berijtihad nih. Ibadah haji bisa di Bogor. Itu tidak boleh. Itu udah ditentukan kan waktunya. Nah, itu mungkin teman-teman ya. Ini hukum berijtihad. Nah, ini rujuk. Rujuk itu kembali ya. Jadi mengembalikan ajaran Islam kepada sumber pokok yaitu Al-Quran dan hadis
yang sahih. Nah, dari yang bentuk penafsiran yang dimungkinkan kurang relevan. Nah, barangkali ada pertanyaan, silakan apabila ada pertanyaan. Ya, Ya. alhamdulillah. Silakan. Siapa yang Eh, berhak beristihad terhadap masalah-masalah kontemporer? Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang tadi sudah Bapak jelaskan bahwa yang kompeten untuk melakukan ijtihad ini adalah tentunya para ulama ya Pak ya. Selain pengetahuan tentang Quran, kemudian juga hadis-hadis. Selain itu juga sebagai tambahan seperti ilmu-ilmu yang nahwu dan sorof yang tadi Bapak jelaskan, karena agar tidak terjadi taklid tadi Pak, dengan ulama-ulama yang sudah memahami Quran dengan beserta terjemah dan sebagainya. Insya Allah kita sebagai umat itu sami'na wa ata'na Pak, tentunya dengan ulama-ulama yang lurus ya Pak ya, bukan ulama-ulama yang banyak, mohon maaf, dengan kondisi saat ini yang mengaku sebagai ulama tapi mohon maaf mungkin dasar keilmuannya jauh dari ulama yang betul-betul ini berdasarkan Quran dan Sunnah. Itu mungkin Bapak, mohon maaf. Ya, baik, terima kasih ya yang sudah menjelaskan. Karena pada hakikatnya gitu ya, yang berijtihad itu memang yang ahli gitu ya, yang ahli. Karena suatu urusan apabila diberikan kepada bukan ahlinya maka tumbuhlah kehancuran. Tetapi yang bisa menentukan hukum. Nah, gitu. Itu salah satunya gitu ya. Karena generasi terdahulu juga dituntut untuk memahami, generasi masa kini juga sama dituntut untuk memperdalami ya, karena keterbatasan tersebut. Nah, maka diserahkanlah kepada ulil amri, ya, salah satunya itu dan dinamakan dengan kita taat kepada ulil amri. Maka ini kata ulil amri itu kan kesimpulan berkenaan dengan ijtihad ini. Jadi ijtihad itu mengambil hukum, mengerahkan segala kemampuan kita untuk mengambil hukum yang bersumber kepada Al-Quran dan hadis ya. Dan hasil pemikiran seorang itu salah satunya dipengaruhi banyak hal, bisa kondisi sosial, perkembangan ya, iptek dan pengetahuan, bahkan tingkat kecerdasan itu bisa berbeda-beda. Selanjutnya persoalan ijtihad ini harus dikembangkan ya, baik secara kolektif ataupun secara pribadi, karena ijtihad belum tertutup, masih terbuka gitu ya. Dan ketika kita menghadapi persoalan-persoalan kontemporer atau pada masa ini, nah ini yang pertama, kita bersifat arif ya dalam menghadapi permasalahan, menghadapi perbedaan. Selama ada dalil, selama ada alasan, kita hormati perbedaan tersebut gitu ya. Yang kedua, bekerja sama semua pihak dalam menetapkan solusi bagi persoalan yang muncul ya, muncul di kondisi saat ini. Nah, yang ketiga, kita pelajari semuanya. Ketika ada perbedaan tersebut, kenapa misalkan contoh tentang maulud, di sini boleh, di sini tidak boleh. Nah, kita pelajari dua-duanya. Dan insya Allah, selama kita mempelajari dua-duanya, kita akan bisa bijaksana menghadapi perbedaan tersebut. Wallahu alam, ya, terima kasih kepada teman-teman. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman yang bermanfaat. Dibacakan sama Zainab Jahratul Ummah. Zainab Jahratul Ummah. Doa Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta wa abu'u laka bi dzambi faghfirli. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.